Ada satu kesalahpahaman besar yang diwariskan turun-temurun kepada manusia. Bahwa langit adalah tempat yang sepenuhnya tenang. Bahwa surga adalah ruang tanpa konflik. Bahwa cahaya selalu hadir tanpa perlawanan. Kitab-kitab kuno justru mengatakan sebaliknya. Jauh sebelum manusia mengenal pedang. Jauh sebelum bumi dibelah oleh perang dan pengkhianatan. Langit telah lebih dahulu menjadi saksi pertempuran pertama. Bukan perang wilayah. Bukan perang kekuasaan duniawi. Melainkan perang makna keberadaan. Kitab Wahyu menggambarkannya dengan kalimat yang singkat. Namun mengguncang seluruh kosmos. Maka terjadilah perang di surga. Kalimat itu mengubah cara kita memandang realitas. Jika perang bisa terjadi di surga, maka konflik antara baik dan jahat bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari struktur semesta itu sendiri. Dan di pusat perang itu berdiri dua nama, yang akan terus berhadapan sepanjang sejarah manusia. Mel, Satan. Mihael bukan malaikat biasa. Ia tidak dikenal karena membawa wahyu seperti Jibril. Ia tidak dikenal karena meniup sangkakala seperti Israfil. Ia dikenal karena satu peran yang jauh lebih berat. Menegakkan keadilan ketika tatanan kosmos terancam runtuh. Namanya bukan pujian. Namanya adalah pernyataan teologis. Siapakah yang seperti Tuhan? Sebuah pertanyaan yang sekaligus menegur siapapun yang mencoba meninggikan diri melebihi batasnya. Dalam kitab Daniel, Mihael muncul sebagai pangeran agung. Ia turun ke medan pertempuran yang tak terlihat mata manusia. Ia melawan penguasa rohani yang bekerja di balik kerajaan Persia. Artinya, sejak awal, konflik ini tidak pernah murni spiritual atau murni duniawi. Keduanya saling bertaut. Mihael hadir bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk melindungi mereka dari kekuatan yang memperalat ambisi manusia. Ia bukan malaikat penghancur. Ia adalah malaikat penahan kehancuran. Namun tidak ada perang tanpa sebab. Dan sebab perang ini adalah kesombongan yang lahir dari cahaya itu sendiri. Lucifer bukan makhluk gelap sejak awal. Ia adalah makhluk bercahaya. Bintang fajar. Simbol kecerdasan, keindahan, dan kedekatan dengan tahta ilahi. Tetapi cahaya memiliki paradoks. Semakin terang ia bersinar, semakin mudah ia mengira dirinya adalah sumber cahaya itu sendiri. Kitab Yesaya menggambarkan kejatuhan ini sebagai kejatuhan bintang pagi. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia ingin naik lebih tinggi dari perannya. Dalam tradisi Kristen, ia disebut Lucifer. Dalam tradisi Islam, ia dikenal sebagai iblis. Makhluk yang menolak bersujud kepada Adam. Penolakannya bukan karena ateisme, bukan karena kebencian terhadap Tuhan, melainkan karena keangkuhan logika. Aku lebih baik. Dan kalimat itu, dalam semua tradisi, selalu menjadi awal kehancuran. Kitab Wahyu pasal 12 tidak berbicara dengan bahasa lembut. Ia berbicara dengan simbol kosmik. Seekor naga besar muncul di langit. Merah menyala. Berkepala 7, bertanduk 10. Ia bukan sekadar monster. Ia adalah personifikasi kekacauan terorganisir. Dengan ekornya, ia menyeret sepertiga bintang dari langit. Bintang-bintang itu jatuh. Banyak penafsir memahami ini sebagai malaikat-malaikat yang ikut terseret dalam pemberontakan. Artinya, kejatuhan Satan bukan peristiwa kecil. Ia adalah krisis kosmik. Dan di tengah krisis itu, Mihael maju. Tidak dengan retorika. Tidak dengan negosiasi. Melainkan dengan ketegasan ketaatan. Naga itu kalah. Dan kekalahannya bukan akhir cerita. Ia dilemparkan ke bumi. Langit bersukacita, kata Wahyu. Tetapi bumi diperingatkan. Karena sejak saat itu, perang tidak lagi terjadi di lapisan langit, melainkan di dalam sejarah manusia. Satan tidak bisa lagi menyerang tatanan ilahi secara langsung.
Maka ia menyerang makhluk yang paling dekat dengan Tuhan, manusia, melalui bisikan, melalui godaan, melalui pembenaran. Dalam Islam, ini dikenal sebagai jihad melawan nafsu. Dalam kekristenan, ini disebut godaan iman. Dalam filsafat, ini disebut konflik etis. Nama-namanya berbeda, tetapi substansinya sama. Disinilah ruang fiksi mulai menembus batas mitos. Karena Michael tidak hanya berada di langit. Ia hidup sebagai prinsip moral. Ia hadir ketika seseorang memilih kejujuran meski harus kehilangan segalanya. Ia hadir ketika seseorang menolak kekuasaan yang diperoleh dengan ketidakadilan. Ia hadir dalam keputusan sunyi yang tidak pernah dicatat sejarah. Sebaliknya, Satan jarang hadir sebagai monster. Ia hadir sebagai alasan. Demi keluarga. Demi keadaan. Semua orang juga begitu. Dan setiap kali manusia membenarkan kejahatan kecil, perang kosmik itu berlanjut. Kitab Wahyu menjanjikan akhir. Keadilan akan ditegakkan. Kebenaran akan menang. Namun sebelum akhir itu tiba, manusia masih diberi kebebasan memilih. Setiap hari, kita berdiri di antara dua barisan, cahaya dan kegelapan. Michael dan Satan bukan hanya kisah masa lalu. Mereka adalah metafora abadi tentang siapa kita ingin menjadi. Michael versus Satan bukan kisah tentang makhluk bersayap. Ia adalah kisah tentang siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Langit pernah berperang. Dan gema perang itu masih hidup di dalam diri kita. Pertanyaannya sederhana, namun tak pernah mudah. Ketika cahaya dan kegelapan bertarung dalam dirimu, siapa yang kau tawarkan kesetiaanmu?